ucapkan selamat datang untuk semua mitra Basu ya. Nah, sebelum kita dengarkan untuk sharing produk malam hari ini ya, kita saksikan dulu untuk video berikut ini. Royal Appetite membantu memelihara kesehatan dengan memperbaiki nafsu makan. Diracik dengan bahan alami sehingga baik untuk kesehatan. Royal Hari ini aku ajak Alicia makan di luar, tapi dia nggak nafsu makan, rasanya sedih banget. Akhirnya aku kasih madu Royal Appetite dari Basu. Madu Royal Appetite mengandung minyak ikan salmon, propolis, dan madu alami. Gak butuh waktu lama, anakku mulai makan dengan lahap. Buat para ibu yang lagi galau karena anak susah makan, cobain deh madu Royal Appetite. Bikin anak jadi semangat makan lagi. Oke, itu tadi adalah video ya mengenai penjelasan produk yang akan kita sharingkan hari ini adalah Madu Royal Appetite, dan langsung saja nih kita panggilkan narasumber kita pada malam hari ini yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat malam Pak Siswanto. Selamat malam Kak Dian, Mariani, apa Oke, apa kabar? kabar? Alhamdulillah baik Pak. Oke. Nah, tadi kan apa ya namanya sudah sama-sama kita saksikan ya untuk eh, videonya dan juga kegunaan dari Madu Royal Appetite sendiri. Nah, itu salah satu produk yang sangat digemari oleh ibu-ibu karena membuat apa namanya nafsu makan meningkat ya. Salah satunya ya buat terutama anak-anak yang susah makan. Nah, oke, nah boleh langsung dijelaskan ya Pak Siswanto tentang produk Royal Appetite ini. Silakan Pak Siswanto. Baik, terima kasih Kak Dian atas waktunya. Baik, mohon izin berapa lama Kak diberikan waktu? Mungkin nanti paling banyak tanya jawab biar enak ya. Boleh, 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 boleh. Nanti Baik, boleh tanya siap. jawab. Nanti Mitra Basu boleh apa kalau ada pertanyaan nanti ada langsung tulis di kolom chat aja ya supaya Ya, kita baik. bisa pilih ya. Oke, terima kasih. Silakan Pak. Boleh sapa-sapa dulu mungkin Mitra Basunya ya. Baik, siap. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya, mitra Basu di seluruh penjuru tanah air dari Sabang sampai Merauke ya. Ya, demikian juga dengan mitra Basu yang berada di luar negeri. Saya ucapkan selamat malam buat semuanya dan semoga rekan atau mitra Basu semuanya dalam kondisi sehat, dalam kondisi kesuksesan yang luar biasa ya, bergabung dengan bisnis kita bersama, bisnis Basu, dengan jaga berkah amanah selalu ya. Semoga ini menjadi jargon atau menjadi tujuan atau menjadi impian kita semuanya ya, bahwa kita akan sukses bersama bersama PT Basu ini. Perkenankan malam ini kita akan membahas salah satu produk yang ada di PT Basu. Seperti yang Kak Dian tadi sampaikan bahwa malam ini ada Madu Royal Appetite. Di cuplikan pertama tadi yang di video sudah terlihat ya, seorang anak-anak itu kayaknya anaknya Kak Dian deh yang tadi lagi mungkin awalnya susah makan kemudian diberikan Royal Appetite, dan itu penuturan dari beliau sendiri. Saya juga dengar sendiri. Iya, Semoga benar ya Kak. Iya. iya betul. Itu real testimoni ya Pak ya Iya. dari saya ya. Baik, alhamdulillah. Ternyata ya istilahnya sudah dikonsumsi sendiri dan ada hasilnya ya. Jadi kita bisa lebih yakin bahwa memang produk yang akan kita obrolkan pada malam hari ini memang ada khasiat yang bisa diambil gitu kan ya, baik oleh anak-anak yang memang susah makan ataupun hanya untuk menjaga kesehatan, meningkatkan kecerdasan. Nanti akan kita ulas semua ya manfaatnya, kita kupas tuntas. Nah, nanti teman-teman atau mitra Basu yang memang apa istilahnya akan kita bahas untuk yang produk ini khusus ya, nanti mohon kalau memang ada yang kurang jelas baik terkait dengan dosis, khasiat ataupun yang lainnya atau bahan-bahan atau komposisinya, monggo silahkan nanti kita obrolkan bersama ya. Semoga ini nanti bisa menjadi bekal bersama untuk kita lebih percaya diri ya dalam membawakan produk ini dan menawarkan atau memberikan advice ke siapapun ya, termasuk saudara-saudara kita atau mitra-mitra kita yang lain, sehingga makin banyak yang mendapatkan kemanfaatan daripada produk ini, dan semoga saja memberikan manfaat yang sebesar-besarnya ya, baik
kita mulai saja ya. Mungkin di Indonesia bagian tengah dan Indonesia bagian timur sudah lumayan malam ya gitu, mungkin jam 9 dan jam 10 ya, mohon izin. Semoga juga tidak terlalu larut malam dan tetap semangat, dan alhamdulillah kita ketemu dengan saudara-saudara semua. Semoga menjadi ajang silaturahmi kita bersama ya di malam hari ini, dan sama-sama sharing untuk product knowledge hari ini. Baik, izin kami share screen ya Kak Dian ya, dari kami ya. Ya, baik. Silakan, silakan Pak. ADM Epi, Kak Dian mohon izin di Oh, bentar. Atas nama siapa Pak? ADM Epi. Oh, oke. Bentar. Iya, Oke, sudah ya. baik, iya. Baik, siap. Mohon izin Kak ya, langsung ya. Oke, baik. Nah, izin bahwa prolog dulu ya, bahwa produk Royal Appetite ini yang memang sekilas kayak memang untuk produk untuk anak-anak ya, tapi saya sampaikan bahwa di sini produk ini tidak hanya terbatas untuk anak-anak ya, siapapun ya, mulai dari usia anak-anak di atas 2 tahun pun sampai anak-anak balita, batita, nanti untuk yang remaja, bahkan orang tua ataupun orang lanjut usia bisa mengkonsumsi produk ini ya, tentunya dengan dosis yang direkomendasikan. Dan tentunya aman dikonsumsi ya untuk jangka panjang selama memang tidak ada gangguan metabolisme yang diderita oleh orang yang mengkonsumsi. Baik, kita langsung saja ya, kita kupas satu persatu ada apa di dalam produk ini, komposisinya apa saja. Ya, oke, next slide. Oke, langsung ke produknya aja Kak, boleh? Iya, mohon izin ada kesalahan share ya. Kita akan fokus bahas produk dulu saja. Ini hanya apa materi pendukung. Nanti kalau diperlukan bisa kita share juga. Nah, salah satu produk ini banyak sekali ya istilahnya komposisinya, kalau nggak salah ada 8 kali ya. Coba kita lihat. Ada salah satunya adalah pegagan ya. Yang pertama, pegagan ini eh, termasuk produk bahan baku unggulan ya untuk di herbal ini, karena manfaatnya sangat banyak sekali ya. Yang pertama adalah untuk meningkatkan sirkulasi atau peredaran darah ya, sehingga diharapkan peredaran darah di dalam tubuh kita lancar ya, baik ke seluruh tubuh atau terutama ke sistem susunan saraf pusat ya, dalam hal ini otak ya, sehingga kemampuan berpikir bisa menjadi lebih maksimal. Nah, itu adalah komposisi yang pertama ya, pegagan atau centella asiatica ya, banyak kita temui juga ya di lingkungan sekitar kita, terutama kalau misalkan kita berada di kampung ya, dekat persawahan, itu biasanya banyak sekali ya. Nama lainnya kayak antanan gitu ya. Kalau di Sunda antanan mungkin nyebutnya ya, kayak ada yang nyebut juga kayak kaki kuda gitu ya. Seperti itu juga ada di situ ya. Namanya beda-beda setiap daerah. Nah, itu khasiat utamanya adalah itu ya, memperlancar sirkulasi atau peredaran darah. Nah, kemudian yang kedua ada, oke, next slide, Mas Ardi. Eh, ada temulawak ya. Atau izin kami bahas agak detail dulu ya, mungkin komposisinya ya. Nanti kalau misalkan akan kita bisa kembali lagi ke pegagan Mas Ardi sebentar aja. Nah, itu yang lain ya, khasiat-khasiat yang lain. Ya, itu tadi ada meningkatkan kesehatan kognitif ya, dalam artian kemampuan gerak, fungsi gerak segala rupa, ataupun meningkatkan sirkulasi darah. Terus tadi ada fungsi lainnya juga. Next slide mungkin Mas Ardi. Nah, antiinflamasi juga sebagai anti radang ya. Kalau misalkan nanti mungkin ada ya gangguan amandel, atau misalkan ada gangguan panas dalam atau gangguan peradangan yang lain, bisa dicoba juga ya diberikan produk ini. Kemudian pemulihan luka dan perawatan kulit ya. Ekstrak pegagan dapat membantu mempercepat proses penyembuhan luka. Nah, biasanya kalau di formulasi tunggal ya bisa berupa salep ataupun gel gitu, biasanya dipakai untuk itu khususnya ya. Tapi kalau misalkan di dalam formula ini tadi ya, yang dua utama tadi ya, meningkatkan sirkulasi darah dan meningkatkan kemampuan kognitif. Oke, selanjutnya ada temulawak. Ada lagi ya Mas, sebentar. Ada lagi ternyata. Ada meningkatkan sistem pencernaan, kemudian ada antioksidan ya, atau menangkal radikal bebas, sehingga radikal bebas seperti yang kita ketahui ya banyak sekali ya, apalagi di dunia modern ini yang tinggal di perkotaan dengan
berbagai macam polusi ya, polusi udara ataupun polusi air, segala rupa itu ya, hampir semuanya ada di situ ya. Maka inilah bisa ditangkal dengan namanya antioksidan ya, mencegah reaksi oksidasi sehingga tidak terjadi hal-hal yang bisa merusak sel-sel di dalam tubuh kita. Kemudian ada yang mendukung kesehatan ginjal ya, tapi itu adalah fungsi tambahan aja. Oke, next step ada next slide ada ya, temulawak ya, ada Curcuma santoriza rhizome ya, temulawak. Nah, ini adalah yang utama ya, makanya tadi kalau misalkan putrinya Kak Dian tadi lahap itu ini adalah fungsi utama daripada temulawak ya, atau Curcuma santoriza ya. Nah, ini sudah sejak dari dulu ya, sejak dari turun-temurun dari nenek moyang kita secara empiris memang temulawak ini dimanfaatkan untuk menambah nafsu makan ya. Dan ini adalah termasuk salah satu tanaman unggulan ya, komoditi unggulan dalam dunia herbal, termasuk di dalam sistem kesehatan di Indonesia ini ya, untuk obat tradisional masuk ke dalam tanaman unggulan. Oke, next slide. Nah, apa saja fungsi daripada temulawak ini? Yang pertama adalah antiinflamasi ya. Temulawak mengandung kurkuminoid ya sebagai antiinflamasi atau anti peradangan ya. Eh, Kemudian ada antioksidan, hampir mirip juga ya, tapi fungsi utamanya adalah menambah nafsu makan. Next slide. Oke, kemudian meningkatkan fungsi hati atau memperbaiki fungsi hati. Nah, kadang-kadang kalau misalkan ada seseorang yang terkait dengan gangguan fungsi hati, itu bisa memakai temulawak ya untuk memperkuat fungsi atau untuk metabolisme yang ada di hati. Kemudian menyehatkan fungsi pencernaan ya. Terus terang memang dari ekstrak temulawak ini digunakan secara tradisional untuk pengobatan, membantu meredakan gangguan pencernaan seperti kembung dan penyakit lambung lainnya. Biasanya dikombinasikan dengan kunyit ya, kunyit dan temulawak dikombinasikan untuk meredakan penyakit lambung apapun bentuknya ya. Biasanya ada tukak lambung, ada gastritis, ada hiperasiditas segala rupa ya, itu yang merupakan berbagai macam jenis penyakit lambung. Nah, itu bisa dikombinasikan dengan penambahan temulawak ya. Ini adalah fungsi utama, meningkatkan fungsi hati, meningkatkan metabolisme hati ya, memperbaiki fungsi hati juga dan menyehatkan sistem pencernaan. Kemudian ada fungsi-fungsi yang lain yang bisa mendukung proses daripada isi temulawak ini adalah berikutnya. Oke, sebagai antimikroba ya, senyawa temulawak memiliki sifat antimikroba dan membantu melawan pertumbuhan bakteri dan jamur dalam tubuh. Kemudian meningkatkan sistem kekebalan tubuh ya, jadi bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Oke, next slide. Oke. Kemudian menyehatkan kulit, kemudian mengurangi gejala asma ya, itu gejala apa istilahnya fungsi-fungsi tambahan ya yang ada di dalam temulawak. Tapi fungsi utamanya adalah dua yang di depan tadi ya. Oke, next slide. Sekilas saja. Nah, kemudian ada bilberry ya, atau Vaccinium myrtillus fructus. Ya, ini adalah keluarga beri ya, tapi mohon izin ini tidak tumbuh di negara kita. Ini adalah bahan baku import ya, atau herbal atau buah-buahan dari luar negeri ya, biasanya di benua Eropa ya paling banyak tumbuh. Yang kalau di kita adanya kan keluarga beri itu ada stroberi ya, yang paling banyak ya, mulberry itu mungkin yang ada tumbuh di negara kita. Nah, itu mengandung senyawa antosianin ya, yang bisa menguatkan atau memperbaiki fungsi penglihatan. Next slide, Mas. Fungsi bilberry coba kita lihat. Nah, yang pertama adalah menjaga kesehatan mata. Bilberry terkenal karena manfaatnya terhadap kesehatan mata ya. Senyawa seperti antosianin dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah ke mata, menjaga retina dan melindungi mata dari kerusakan oksidatif. Ya, kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh adanya radikal bebas tadi ya, atau akibat oksidasi. Kemudian peningkatan penglihatan malam ya, itu apa istilahnya kayak rabun ayam atau misalkan buram, penglihatan buram di waktu sore atau malam gitu ya. Nanti bisa dibantu dengan senyawa ataupun bahan dari bilberian ini ya, karena mengandung antosianin. Kemudian next slide. Ya, kemudian karena di dalam buah ini juga ada kandungan vitamin C juga ya, berfungsi sebagai antioksidan, kemudian antiinflamasi juga, ya hampir rata-rata ya, tapi fungsi utamanya adalah mengarah ke kesehatan mata. Oke, next slide. Nah, untuk kesehatan otak juga, kemudian ada meningkatkan kesehatan pencernaan,
karena mengandung serat juga ya di dalam buah-buahan kan biasanya mengandung serat juga untuk melihara kesehatan kulit juga. Next slide. Ya, kemudian ada minyak zaitun atau Oleum olea europaea fructus ya, minyak zaitun siapa yang nggak kenal ya. Minyak yang diberkahi ya. Ini ada tersebut dalam hampir semua kitab suci ya, di dalam Al-Qur'an ada, mungkin di kitab suci yang lain, agama yang lain juga tersedia ya atau tercantum di situ. Nah, minyak zaitun ini fungsinya banyak sekali ya. Ini adalah lemak yang baik ya untuk biasanya untuk penurun kolesterol ya kalau misalkan dia berdiri sendiri atau nanti bisanya digabung dengan minyak ikan atau minyak lemak tak jenuh lainnya ya biasanya bisa digabungkan dan bisa menghasilkan penurunan kolesterol yang signifikan. Tapi biasanya kalau dosis kecil hanya membantu melihara kesehatan. Nah, coba kita lihat ini adalah minyak yang sudah berabad-abad ya, mungkin dari zaman dulu kala ya, zaman para nabi pun juga sudah ada. Fungsinya yang pertama adalah untuk antiinflamasi ya, sebagai antiinflamasi dan antioksidan. Dalam minyak zaitun mengandung beberapa zat yang bisa membantu meredakan peradangan dalam tubuh dan memberikan manfaat untuk kondisi inflamasi yang kronis. Kemudian untuk kesehatan otak, untuk memelihara kesehatan mata. Oke, next slide. Kemudian ya, yang tidak kalah pentingnya dalam pemeliharaan kesehatan kulit ya, biasanya untuk melembabkan kulit. Makanya kalau di dalam kosmetik biasanya ada yang dibuat lulur, ada dibuat body lotion, ataupun sediaan yang dioleskan lainnya ya, atau minyak balur segala rupa ya, biasanya memakai minyak zaitun karena untuk melembabkan kulit dan mengurangi dehidrasi kulit ya, sehingga kulit tidak terasa kering. Nah, fungsi yang lain tidak kalah pentingnya adalah penyembuhan luka dan peradangan ya. Minyak zaitun digunakan untuk secara topikal membantu penyembuhan luka. Nah, biasanya kalau ada luka-luka yang mungkin ada koreng atau kudis ataupun yang terkait dengan yang gatal biasanya bisa dioleskan ya dengan minyak zaitun ini untuk mengurangi reaksi gatal atau reaksi kering yang ada di permukaan kulit yang sedang gatal. Oke, next slide. Oke, kemudian kalau bisa ini ya minyak zaitun juga bisa diminum ya. Biasanya kan ada yang bentuk kapsul atau nanti biasa kalau misalkan tidak di dalam bentuk kapsul itu bisa dalam bentuk cairan obat dalam ya. Nanti bisa bisa langsung diminum dengan sendok ya dengan ukuran tertentu misalkan 3 kali sehari 1 sendok makan atau 1 kali sehari 1 sendok makan. Itu adalah dosis yang biasanya disarankan ya. Fungsinya juga tergantung dengan kebutuhannya. Apakah dia untuk melancarkan fungsi pencernaan atau untuk menjaga kesehatan atau menurunkan kolesterol itu tergantung dosisnya ya nanti yang akan dipakai. Nah, biasanya kalau apa orang menengah ke atas ya dengan secara ekonomi untuk menggantikan minyak goreng bisa juga ya dengan digoreng dengan minyak zaitun karena ini kan termasuk lemak baik ya yang lemak tak jenuh yang bisa apa ya istilahnya menghindari atau untuk mencegah terjadinya kolesterol ya terutama kolesterol jahat ya yang ada di dalam tubuh kita sehingga untuk mengimbanginya atau untuk apa tidak terpapar dengan kolesterol itu makanya diganti dengan minyak zaitun untuk bisa menumis atau menggoreng ya biasanya kalau mau pilih yang sehat tapi harganya memang agak lebih mahal daripada minyak-minyak goreng yang lain ya entah itu minyak kelapa atau minyak kelapa sawit itu biasanya harganya pasti di atas itu. Kemudian selanjutnya meningkatkan kesehatan tulang ya minyak zaitun mengandung vitamin K yang diperlukan untuk pembentukan dan pemeliharaan tulang yang sehat ya. Vitamin K salah satu fungsinya juga menghambat terjadinya pendarahan ya biasanya di situ juga punya fungsi utama juga. Oke, next slide. Oke, ya. Ada minyak ikan salmon ya atau salmosalar ya. Ya, kita ketahui bersama ya, minyak ikan salmon ya, salah satunya ikan yang paling banyak manfaatnya juga ya, biasanya diambil minyak ikannya ya, di kandungannya biasanya ada di hati ya, di hati minyak ikan tersebut diambil minyaknya atau diekstraksi sehingga didapatkan minyak ikan salmon. Nah, biasanya yang sudah kita kenal bersama bahwa minyak ikan salmon itu mengandung EPA atau eikosa pentanoic acid ataupun DHA ya, docosahexaenoic acid yang secara umum bisa diketahui bahwa bisa membantu meningkatkan kecerdasan otak ya. Dalam hal ini ya biasanya secara umum ya kita ketahui bersama ya, meski kadang-kadang klaim tersebut kadang-kadang ada yang kurang setuju juga, tapi biasanya banyak kita temukan di suplemen-suplemen khususnya untuk anak-anak ya, baik istilahnya yang sudah dijual beredar pasaran itu ya, di
Modern Market itu banyak sekali ya merek-merek yang ada komposisi ikan salmonnya, dan salah satunya pasti akan mencantumkan ada kandungan EPA atau DHA segala rupa ya, omega 3 segala rupa pasti dicantumkan di situ ya, berapa persen atau berapa miligram dalam sekali eh, takarannya atau dosisnya. Oke, next slide. Ya, fungsi ikan salmon ya, eh, EPA atau eicosapentaenoic acid dan DHA, docosahexaenoic acid, memiliki sifat antiinflamasi yang dapat membantu meredakan peradangan dalam tubuh. Ya, ini dapat memberikan manfaat bagi individu untuk kondisi inflamasi yang kronis seperti artritis ya, untuk peradangan sendi juga bisa ya. Tapi lebih dominan yang kita sampaikan tadi bahwa kandungan EPA dan DHA atau dan omega 3 itu yang memegang dominan ya. Atau yang kedua ini dukungan kesehatan otak. DHA adalah komponen utama dalam struktur otak dan asam lemak omega 3 telah dikaitkan dengan kesehatan otak yang baik. Konsumsi minyak ikan salmon dapat mendukung fungsi kognitif dan melindungi terhadap penyakit neurodegeneratif. Jadi dengan adanya minyak ikan salmon ini bisa mencegah terjadinya kerusakan syaraf ya yang permanen ataupun yang secara berangsur ya, dalam artian bertambah karena bertambahnya usia atau misalkan terjadi kerusakan oleh faktor tertentu, itu bisa cegah atau diperbaiki dengan adanya omega 3, DHA dan EPA yang ada terkandung di dalam ikan salmon tadi. Next slide. Ya, karena di dalam DHA ini biasa minyak ikan salmon biasanya juga mengandung komponen vitamin A ya. Ini juga bisa membantu untuk memelihara kesehatan mata yang sehat ya. Kemudian dengan asam lemak omega 3 juga membantu melembabkan kulit ya, atau memelihara kesehatan kulit tentunya. Nah, ini adalah fungsi-fungsi yang sinergis ya di dalam formula ini. Kita lihat tadi ada minyak zaitun, ikan salmon ya. Oke, itu adalah fungsi-fungsi utamanya. Oke, next slide. Oke. Kemudian pemulihan otot dan pertumbuhan ya, minyak ikan salmon dapat membantu dalam pemulihan otot setelah latihan fisik dan mendukung pertumbuhan otot ya. Seberapapun pasti ada senyawa protein yang terkandung di dalam minyak ikan salmon ini ya. Meski kecil mungkin pasti ada juga ya. Namanya ikan pasti mengandung protein juga. Nah, itu bisa untuk pemulihan otot dan pertumbuhan otot ya, yang biasanya sangat diperlukan pada masa setelah sakit ataupun masa tumbuh kembang anak. Kemudian fungsi berikutnya adalah mendukung kesehatan tulang ya. Omega 3 dapat membantu penyerapan kalsium dan mineral lainnya ya. Nah, dalam pertumbuhan kalsium dan mineral lainnya terutama kayak vitamin D, D3 itu memperkuat struktur tulang ya, dan merupakan komponen utama yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tulang yang sehat dan normal ya. Kemudian mencegah penyakit penyakit autoimun ya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa asam lemak omega 3 dapat membantu mengurangi resiko penyakit autoimun dengan meredakan peradangan. Ya, biasanya salah satu gejala yang timbul daripada penyakit autoimun salah satunya adalah peradangan ya, bisa ruam kulit, gatal-gatal atau rasa panas di dalam atau di luar permukaan kulit ya, biasanya suka kita lihat seperti itu. Nah, ini bisa dibantu untuk meredakan ya, tapi fungsi utamanya sekali lagi biasanya masing-masing bahan ini punya khasiat utama ya, meski ini adalah kita sebut sebagai khasiat tambahan saja. Oke, next slide. Ini propolis ya, disebutnya juga lem lebah atau disebut juga sebagai antibiotik alami ya, biasanya lebih familiar sebagai antibiotik alami. Nah, ini banyak sekali ya fakta-fakta ataupun hasil penelitian yang memang berbicara tentang propolis ya, atau misalkan produk madu dan produk lebah dan turunannya ya. Kalau kita lihat biasanya jurnal-jurnal paling banyak ya, misalkan ada cicak ataupun hewan-hewan yang mati di dalam sarang yang ada lebahnya, kemudian ada propolis itu tidak busuk. Nah, itu menandakan bahwa di dalam propolis atau di dalam produk lebah dan turunannya, madu, royal jelly segala rupa itu mengandung bahan-bahan yang berfungsi sebagai antimikroba atau antibakteri ya, sehingga mohon maaf bangkai yang hewan apapun yang ada di situ ya, misalkan hewan-hewan kecil ya, bangsa cicak segala rupa itu tidak mengalami pembusukan, jadi tetap utuh yang ada di dalam situ ya, seperti itu. Nah,
Propolis adalah substansi yang dihasilkan oleh lebah dari getah tanaman yang digunakan untuk mengisi celah-celah dalam sarang lebah. Propolis telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional karena kandungan senyawa bioaktifnya ya. Berikut adalah beberapa manfaat propolis. Nah, biasanya yang jadi acuan utama terkait dengan kandungan propolis ini adalah dari kandungan flavonoidnya ya. Semakin tinggi kadar flavonoidnya itu adalah mencerminkan bahwa propolis itu kualitasnya eh, lebih bagus dibandingkan yang kadar flavonoidnya lebih rendah. Next slide. Nah, yang pertama adalah antimikroba. Propolis memiliki sifat sebagai antimikroba, membantu melawan bakteri, virus, dan jamur ya. Makanya pada waktu era COVID kemarin ya, produk-produk madu ataupun lebah dan turunannya ya, misalkan ada propolis, ada royal jelly, bipolen itu paling laris ya karena memang bisa membantu mempercepat penyembuhan ya. Yang paling banyak dicari adalah madu ya waktu itu. Fungsi yang kedua adalah antiinflamasi ya atau peradangan ya. Seperti tadi misalkan ada yang amandel atau peradangan karena penyakit yang lain gitu ya bisa mungkin nanti dibantu dengan produk ini ya karena mengandung propolis di dalamnya. Oke, next slide. Sebagai antivirus ya. Nanti kalau misalkan ada yang batuk, pilek atau demam ya dalam artian demam memang demam-demam biasa ya. Biasanya kalau batuk pilek itu biasanya disertai demam ya, bukan karena demam-demam yang lain ya. Itu bisa ya dicoba dengan produk ini ya. Oke, kemudian pengobatan luka dan peradangan pada gusi. Nah, biasanya kalau propolis untuk radang gusi biasanya bisa diteteskan atau dilarutkan di dalam air dan digunakan untuk kumur-kumur itu juga bisa ya. Atau kemudian ditelan juga tidak masalah selama pelarutnya itu adalah netral atau tidak mengandung zat kimia yang berbahaya untuk ditelan. Oke, next slide. Oke, ya sebagai anti tumor ya bisa juga kemudian antioksidan karena di dalam senyawa di dalam propolis itu terdapat senyawa flavonoid atau isoflavonoid ya itu yang berfungsi sebagai antioksidan ya atau mencegah reaksi oksidasi yang ada di dalam tubuh kita sehingga tubuh kita terlindungi daripada paparan radikal bebas yang bisa merusak jaringan sel di dalam tubuh kita. Next slide. Menyehatkan sistem pencernaan, kemudian sebagai imunomodulator atau meningkatkan daya tahan tubuh ya, kemudian sebagai anti alergi. Tapi ada kalanya beberapa orang ya, atau tidak banyak sebenarnya hanya sepersekian yang cenderung ada faktor alergi ya. Biasanya alergi dari produk-produk lebah dan turunannya itu juga harus sedikit berhati-hati ya. Tapi biasanya ada riwayat ya. Tapi kalau tidak ada riwayat biasanya aman-aman saja. Jadi tidak masalah menggunakan produk yang ada turunan dari lebah ya, baik itu berupa madu, propolis, bipolen, royal jelly, dan lain sebagainya. Oke, next slide. Ya, kemudian madu, ya seperti saya bilang tadi bahwa madu adalah termasuk produk turunan lebah ya. Madu adalah produk alami yang dihasilkan oleh lebah madu dari nektar bunga ya. Madu memiliki banyak manfaat kesehatan yang digunakan sebagai obat tradisional selama berabad-abad, bahkan dari zaman dulu ya. Dan pasti ini sudah tersebut di dalam kitab suci kita juga ya, dalam Al-Quran ataupun di dalam kitab suci yang lain ya. Nanti bisa dicari ya kalau misalkan ada kata-kata madu. Bahkan memang sudah dari zaman dulu ya dipakai untuk pengobatan ya dari zaman Mesir kuno pun ya menurut sejarah juga sudah menggunakan madu ya zaman Ratu Cleopatra atau sebagaimana itu ya udah menggunakan madu zaitun ya untuk merawat kesehatan. Oke, next slide. Ya, oke. Ya, madu mempunyai khasiat sebagai sumber energi ya, karena di dalam madu itu terdapat beberapa komponen kandungan gula ya, baik itu glukosa, fruktosa, sukrosa ataupun gula-gula yang lain ya. Tapi ini bukan gula buatan ya, tapi gula alami yang memang sudah terkandung di dalam madu ya, karena lebah menghisap nektar berbagai macam tumbuhan ya. Kalau misalkan nanti menghisap apa nektar randu disebutnya madu randu. Kalau misalkan bunga banyak tanaman yang dihisap itu namanya madu multiflora ya ataupun memang nanti ada sebutan banyak sekali ya nektar kelengkeng disebutnya madu kelengkeng dan lain sebagainya. Dan seterusnya adalah sebagai antioksidan ya sebagai apa mencegah reaksi oksidasi yang merugikan tubuh kita ya. Oke, next slide.
Perawatan batuk dan pilek ya, nanti kalau misalkan ada yang batuk pilek, flu, itu berfungsi sebagai anti radang, meningkatkan nafsu makan juga, kemudian ada apa ya istilahnya meredakan panas dalam juga ya. Oke. Kemudian pengobatan luka dan luka bakar ya, ada beberapa kasus yang memang terkait dengan kondisi-kondisi luka ya, itu biasanya juga bisa dioleskan dengan madu ya, itu baik juga ya biasanya. Tapi karena obat ataupun produk ini sudah diformulasi ya, sehingga bukan berupa madu murni ya, tapi biasanya diminum saja, nggak usah dioleskan gitu ya untuk pemakaiannya. Jadi lebih tepat kalau diminum ya, tidak untuk dioleskan. Oke, next slide. Ya, mengatasi masalah pencernaan ya, biasanya tentang panas dalam, terus kemudian sembelit, segala rupa itu bisa diatasi dengan madu. Oke, next slide. Mendukung sistem kekebalan tubuh ya, jadi meningkatkan daya tahan tubuh pada waktu sakit, selama sakit, atau masa penyembuhan. Kemudian perawatan kulit ya, ya biasanya produk-produk kosmetik pun banyak juga ya yang melibatkan madu, misalkan sabun ditambahkan dengan honey, lotion segala rupa ditambahkan dengan honey, itu banyak kita temui di pasaran ya, itu untuk perawatan kulit yang melembabkan, kemudian ada antioksidan juga ya. Oke, dengan berbagai macam kandungan vitamin, mineral, dan senyawa yang ada di dalamnya. Oke, next slide. Mengurangi nyeri tenggorokan ya, atau akibat panas dalam, kemudian mengatasi alergi, itu juga bisa. Oke, next slide. Nah, kemudian yang terakhir adalah sari kurma ya. Seperti kita ketahui bersama bahwa kurma itu ya, yang buah dari Timur Tengah ya, dari Arab Saudi atau dari negara-negara sekitarnya, itu adalah eh, buah yang sangat banyak sekali manfaatnya ya, dari zaman Nabi dulu banyak dikonsumsi juga dan banyak sekali mendatangkan manfaat. Dan bahkan kalau musim puasa atau Ramadan itu paling banyak ya dikonsumsi ya, karena mengandung gula gula buah ya dalam hal ini ya, yang secara cepat bisa meningkatkan kadar gula darah pada waktu kita puasa. Biasanya kan suka ngedrop gitu kan ya, hipoglikemi pada waktu itu misalkan makan satu buah kurma, dua buah, atau bahkan tiga itu sudah cukup ya istilahnya untuk meningkatkan kadar gula darahnya. Nah ya, nanti kalau misalkan memang untuk buka puasa ya, untuk awal pertama juga boleh sih, silahkan ya, misalkan anak lagi puasa Senin Kemis, atau Bapak Ibu juga monggo silahkan juga bisa ya untuk pertama kali gitu ya, untuk meningkatkan kadar glukosa di dalam darah ya, untuk kondisi yang hipoglikemi. Oke, next slide. Di dalam sari kurma, terutama buah kurma ini banyak sekali apa ya istilahnya vitamin dan mineral ya, makanya fungsinya juga sangat banyak ya, sebagai sumber energi instan ya. Sari kurma kaya akan gula alami, terutama glukosa, fruktosa, dan sukrosa ya. Kemudian kaya serat ya, serat buah, sehingga nanti bisa memperlancar pencernaan ya, mengandung serat untuk diet, kemudian membantu meningkatkan pencernaan dan mengatasi masalah pencernaan seperti sembelit. Oke, next slide. Ya, kandungan nutrisi seperti saya sampaikan tadi, ada vitamin dan mineral ya, banyak sekali ya. Ada vitamin B6, kalium, magnesium, kemudian tembaga dan mangan ya. Kemudian antioksidan juga ya, banyak sekali di dalamnya ya. Termasuk vitamin C pun pasti ada di situ. Kemudian fungsi berikutnya adalah mendukung sistem kekebalan tubuh ya. Ya, oke. Karena mengandung beta karotin, lutein, zeaxanthin ya, yang dapat mendukung sistem kekebalan tubuh. Ya, oke, next slide. Sebagai antioksidan juga. Oke, menyediakan gula alami yang sehat, kemudian mengandung zat besi ya. Nah, cocok juga untuk dikonsumsi oleh ibu-ibu yang sedang perlu zat besi ya, biasanya pada waktu kehamilan atau habis melahirkan atau persalinan gitu ya, bisa ya, karena mengandung zat besi. Oke, next slide. Ya, kemudian oke, baik sekali. Nah, ini adalah kesimpulan daripada manfaat daripada Royal Appetite ya. Yang pertama adalah membantu memperbaiki nafsu makan, karena ada tadi ya, ada temulawak, kemudian memperlancar sirkulasi darah di otak karena ada pegagan, kemudian membantu melihara kesehatan mata dengan adanya bilberry ekstrak tadi ya, kemudian membantu menjaga kesehatan mata,
kemudian membantu meningkatkan daya tahan tubuh atau imunitas karena ada madu, kemudian propolis, ya, kemudian ada sari kurma yang ada di situ. Kemudian ada sumber vitamin dan mineral ya untuk masa tumbuh kembang anak ya biasanya atau masa-masa golden age ataupun masa-masa pertumbuhan itu sangat diperlukan ya dengan vitamin dan mineralnya. Kemudian memenuhi kebutuhan serat, mendukung tumbuh kembang, kemudian meningkatkan kecerdasan dan sebagai nutrisi harian. Itu ya sedikit banyak yang mungkin yang saya sampaikan terkait dengan produk kita ya Royal Appetite dengan berbagai macam fungsinya dan masih banyak lagi sebenarnya kalau misalkan mau dijabarkan ya seperti tadi kalau misalkan untuk membantu memulihkan kesehatan pasca sakit ataupun dalam kondisi sakit membutuhkan nutrisi ini juga bisa dipakai ya, bisa disarankan juga. Jadi sangat banyak sekali manfaatnya. Mungkin nanti akan kita buka sesi tanya jawab dan mungkin nanti akan ada beberapa pertanyaan terkait dengan uraian tadi ada mungkin kurang jelas tentang dosis atau tentang manfaatnya atau tentang nanti oh boleh dikonsumsi oleh siapa saja. Monggo silakan Kak Dian mungkin dibuka sesi tanya jawab, mungkin silakan atau ada sharing-sharing yang lain dipersilahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Siswanto untuk sharingnya ya. Tadi saya juga sudah melihat di kolom chat ada beberapa pertanyaan, tapi kalau misalnya sekiranya masih ada pertanyaan lagi boleh diketik ya nanti di kolom chat. Jadi ini ada pertanyaan yang pertama nih Pak dari Ibu Nikmah Fitria. Baik. Apakah bisa untuk madu Royal Appetite ini untuk penderita diabetes? Itu pertanyaan pertamanya. Silakan Pak. Oke, baik. Nah, pertanyaan yang bagus banget ya, apakah bisa untuk penderita diabetes? Nah, tentunya kita akan lihat juga ya, Kak Dian. Mohon izin, Ibu siapa tadi Kak Dian yang tanya? Ibu Nikmah Fitriah namanya. Ibu Nikma Fitria, selamat malam. Sehat selalu Ibu. Ya, semoga tambah sukses juga bersama Basu ya. Hmm. Nah, bagus sekali. Pertanyaan nih biasanya mungkin banyak yang bertanya-tanya. Ini kan karena manis ya, ada madu, ada sari kurma, segala rupa. Nah, saya sarankan kalau misalkan memang ada penderita diabetes yang mengkonsumsi produk yang berbahan dasar madu, tinggal yang jadi acuan itu adalah berapa tingginya kadar gula darah yang diderita ya. Kita tidak sarankan kalau misalkan sudah di atas 300, 400 seperti itu ya. Kalau misalkan masih kisaran 200 itu bisa disarankan ya dicoba dengan dosis paling kecil dulu misalkan 3 kali sehari 1 sendok teh ya atau 5 mili atau misalkan sehari sekali 1 sendok makan gitu ya masih dalam batas toleransi itu pun nanti sembari disarankan ya dengan olahraga cukup atau membakar kalori ya dalam artian apa yang jadi asupan itu kan istilahnya ada kandungan gula ya meski tadi ada gula buah, fruktosa, sukrosa, glukosa ataupun kandungan yang lain itu juga bisa mengakibatkan peningkatan kadar gula darah ya. Ya memang kalau memang dosisnya kecil itu tidak signifikan ya, tapi kalau misalkan memang dosisnya tinggi ataupun mau lebih dosis yang dianjurkan atau apalagi kalau beliau itu tadi punya penderita diabetes tentunya dosis ini sangat harus diperhatikan gitu kan ya. Termasuk anjuran tadi kalau misalkan memang oh penderita diabetes ternyata banyak nimbun kalori ini misalkan makan banyak banget nih misalkan harusnya cukup 2 centong misalkan tiba-tiba 1 piring. Nah itu tidak ada yang larang sih, tapi setelah itu harusnya diimbangi dengan aktivitas yang berimbang juga, misalkan olahraga yang mengeluarkan keringat, mengeluarkan kalori lebih sehingga apa-apa yang dimakan berupa gula ya itu tadi ya nasi pun kan sebenarnya karbohidrat yang akan diurai menjadi gula juga ya. Nah itu nanti bisa turun ya dalam artian karena energinya kan kebakar ya atau kepake ya jadi tidak menimbulkan peningkatan kadar gula darah yang signifikan. Ya, itu sih rumusnya kalau menurut saya. Jadi tidak ada larangan tapi perlu kita perhatikan kalau memang diabetesnya tinggi ya udah di atas 300 segala rupa itu mungkin juga harus perlu diwaspadai dan dimonitor ya dan kita tidak sarankan untuk yang udah di atas 300 400 gitu ya kalau misalkan masih di atas ya 150 kisaran 200 itu silahkan. Tapi ya mohon izin itu tadi mungkin dosisnya saja dikurangi dan disertai anjuran tadi ya olahraga terus kemudian minum air putih yang dalam jumlah yang cukup ya 2 liter sehari itu menjaga kesehatan dan menjaga pola makan yang baik ataupun asupan karbohidrat ataupun asupan gula yang dikurangi atau kalau misalkan memang mau ya istilahnya asupan karbohidrat yang datang dari yang lain sedikit dikurangi ya misalkan oh nasinya juga agak dikurangin atau misalkan
eh, cemilan yang menghasilkan kalori tinggi juga dikurangi, itu juga bisa. Jadi substitusi istilahnya seperti itu. Demikian Kak Dian mungkin, atau ada yang mau menambahkan, monggo, ini kan sharing-sharing ya. Ya, jadi kalau yang untuk diabetes tadi intinya lebih ke lihat dulu kondisinya ya Pak ya. Jadi Ya, betul. berapa banyak gulanya, Ya. relatif aman kalau masih di atas 150, tapi kalau misalnya udah lebih dari 300, nah itu harus dosis juga sama supan juga ya Pak ya, diperhatikan ya. Iya betul. Gitu ya. Istilahnya yang hari itu dimakan apakah cenderung apa ya, menimbun kalori gitu ya, itu juga harus diperhatikan ya. Jadi kita lihatlah yang dikonsumsi hari itu apa saja gitu. Gitu Kak Dian. Oke, tadi udah cukup jelas sih. Kalau untuk ada pertanyaan lagi boleh ya. Kita utamakan untuk yang di kolom chat dulu ya, karena nanti siapa tahu pertanyaannya ada yang sama ya. Nah Iya, ini yang kedua ada pertanyaan dari Ibu Mila. Madu Royal Appetite ini bisa diminum minimal umur berapa? Nah ini pertanyaan yang paling banyak sih Pak, karena di kemasan Madu Royal Appetite sendiri ini tulisannya itu di atas 5 tahun ya sebenarnya ya kalau di kemasan. Nah boleh Pak silahkan dijelaskan. Oke, baik. Ya. Menarik sekali ya, pertanyaan-pertanyaan bagus-bagus. Terima kasih pertanyaannya. Selamat malam semuanya. Rekan Basu yang mungkin baru bergabung, ini saya lihat tambah terus ya, alhamdulillah. Mungkin lagi pada bergabung ya. Terima kasih. Mungkin nanti kalau ada ketinggalan atau gimana, nanti bisa sharing-sharing berikutnya. Terima kasih banyak atas pertanyaannya terkait batasan umur ya, itu memang biasanya Badan POM selaku regulator ataupun evaluator yang mengevaluasi tentang mutu, khasiat, dan keamanan itu memang sudah membuat pertimbangan tertentu terkait dengan dosis, manfaat, segala rupa ya. Nah, kalau misalkan memang tadi ada pertanyaan ya, sebenarnya produk ini cukup aman dan relatif aman untuk dikonsumsi oleh anak-anak pun ya, di atas 2 tahun itu sudah bisa ya. Dalam artian tidak harus nunggu 5 tahun gitu ya. Bahkan istilahnya kalau misalkan anak-anak umur 2 tahun pun tinggal mengatur dosisnya ya. Saya rasa ini tidak mengandung bahan-bahan berbahaya ataupun apa ya istilahnya, komponen-komponen yang perlu dikhawatirkan ya. Dalam artian selama dosisnya kita perhatikan ya, tidak berlebihan ya. Kadang-kadang mohon izin ya, kalau misalkan memang ada yang komen kok rasanya enak ya, terus kemudian diuyup terus gitu, itu juga tentunya juga kurang bijak ya. Kita harus batasi juga gitu ya. Bolehlah misalkan kalau untuk anak-anak tadi misalkan udah 2 tahun ke atas ya, atau kisaran 2 tahun itu ya bisa diturunkan dosisnya. Jadi misalkan mulai dari setengah sendok dulu 3 kali sehari itu bisa ya. Atau kalau misalkan, nah alasannya kenapa tidak boleh di bawah 1 tahun itu biasanya terkait dengan fungsi organ ya, fungsi organ untuk anak-anak atau bayi itu kan belum sesempurna orang dewasa ya. Itu yang dikhawatirkan bila mana terjadi mungkin reaksi alergi atau reaksi-reaksi yang lain ya. Terutama dengan fungsi ginjal, fungsi hati itu kan untuk sistem metabolisme belum sempurna ya. Itu yang menjadi pertimbangan kenapa dalam penggunaan obat ataupun herbal itu biasanya ada catatan khusus seperti itu ya yang perlu diperhatikan. Tapi Mitra Basu, Bapak Ibu semuanya tidak usah khawatir ya. Ini kan golongan jamu ya istilahnya. Kita juga belum pernah nuwun sewu ya dengar akibat apa ya, overdosis jamu sampai menimbulkan kegawat daruratan yang sangat serius, juga belum pernah dengar ya. Kecuali kalau misalkan memang disalahgunakan ya, itu lain cerita ya. Jadi kalau misalkan tentang dosis tinggal ngatur saja ya. Nanti kalau misalkan memang ada pertanyaan lebih lanjut, bingung atau gimana ngatur dosisnya gitu, bisa mungkin di sharing lebih ya. Tapi nanti kalau saran saya tinggal mengatur dosis yang dari awal tadi ya, dicoba dengan dosis setengah sendok teh dulu, bisa 1 sampai 3 kali sehari ya sesuai kebutuhan gitu. Kalau misalkan untuk menambah nafsu makan ya butuh dosis lebih, misalkan ya 3 kali sehari 1 sendok teh itu masih dalam batas yang normal ya. Terus kemudian nanti beranjak lagi ke umur-umur sekitar antara 5 tahun sampai 10 tahun gitu ya. 3 kali sehari 2 sendok teh itu juga masih bisa ya, masih diperbolehkan, masih aman banget gitu kan ya. Sampai nanti usia remaja ya, dalam artian udah di atas 12 tahun gitu ya, udah di atas anak-anak lah, itu bisa 3 kali sehari 1 sendok makan sampai 2 sendok makan pun tidak masalah. Demikian juga nanti untuk yang sudah dewasa ya, seperti itu. Nah, kembali lagi nanti kalau misalkan, oh gimana kalau yang konsumsi itu manula ya, misalkan atau lansia gitu ya, udah di atas 60 taruhlah. Kembalikan itu dosis ke anak-anak.
seperti tadi, ambillah dosis yang antara intermediate anak-anak usia 5 sampai 10 tahun misalkan ya 3 kali sehari 2 sendok teh gitu. Itu sudah mencukupi ya, dalam artian tidak perlu khawatir ya kalau misalkan memang diperlukan ya. Saya bilang tadi, disampaikan bahwa di awal ini produk bisa dipakai siapa saja ya. Kecuali kalau misalkan memang belum aman banget ya, bayi atau anak-anak usia di bawah 1 tahun itu jangan dipaksakan, karena nanti jangan sampai terjadi hal yang mungkin dikhawatirkan ya, misalkan intoleran terhadap kandungan gula yang ada di situ sehingga mengakibatkan diare. Itu kan kadang-kadang ada ya, beberapa bayi yang sensitif terhadap gula apapun bentuknya ya. Makanya kadang-kadang ada susu formula yang khusus buat bayi-bayi yang intoleran terhadap glukosa ya. Biasanya itu ada formula khusus ya. Itu yang dikhawatirkan ya, istilahnya jangan sampai terjadi kejadian seperti itu. Tapi ya istilahnya itu kan tidak semua bayi mengalami seperti itu. Itu hanya kasus per kasus saja dan memang tidak banyak biasanya ya. Makanya susu-susu formula yang biasanya diciptakan untuk kebutuhan khusus itu kan nggak banyak ya. Tidak sebanyak yang susu formula yang normal dipakai untuk bayi yang tidak terganggu terhadap penyerapan glukosa ataupun lemak. Itu kan memang normalnya seperti itu. Jadi terkait dosis, so far tidak usah khawatir ya, semuanya tidak masalah karena memang tidak ada bahan baku yang berbahaya, tidak ada bahan kimia obat, tidak ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan ya. Ini bahan-bahan yang cukup aman selama dikonsumsi dengan dosis yang benar dan sesuai kebutuhan. Gitu Kak Dian dan Ibu. Silakan. Oke, jadi kalau ya makasih Pak. Jadi untuk sarannya itu di atas 2 tahun ya Pak ya, Iya, yang boleh. disarankan ya 2 tahun. Berarti kalau misalnya 2 sampai ini kan kalau di kemasan itu 5 tahun itu 3 kali sendok sendok teh ya. Itu Nah teh. berarti kalau tadi yang di bawah 5 tahun itu bolehnya berapa Pak? Mungkin buat Setengah sendok teh. jelasannya. Setengah sendok teh. Setengah sendok teh, Ya. setengah sendok teh kali 3 ya atau Ya, 3 kali. Tergantung kebutuhan oke. juga. 1 sampai 3 kali, Kak. Karena kalau misalkan 1 kali pun udah mempunyai khasiat seperti yang diinginkan, boleh. Tapi kalau misalkan memang eh, apa ya, kurang nendang, dalam artian dosisnya kurang dapet, nggak apa-apa dinaikkan menjadi 3 kali gitu ya. Itu kan tergantung kebutuhan ya. Tapi normalnya dalam penggunaan kan seperti itu ya. Tapi intinya ini sebenarnya bukan obat sih ya, ini suplemen ya. Tapi istilahnya kadang-kadang pun evaluator atau yang mengevaluasi produk ini di Badan POM juga punya pertimbangan khusus ya. Tentunya memang tidak boleh dikonsumsi sembarangan atau istilahnya diminum layaknya minuman-minuman yang beredar ya, apapun itu ya. Misalkan ya, baik istilahnya minuman kesehatan atau minuman kesegaran yang banyak beredar ya. Tapi intinya ini adalah jamu ya, obat tradisional gitu, menyandang label obat gitu. Makanya diperlukan adanya dosis yang ada di situ ya. Itu yang menyebabkan bahwa ada pembatasan di situ. Iya. Ya. Aman Kak, tenang. Ba- Ya. Jadi Nah, berarti kalau tadi antara apa, di bawah 5 tahun itu nah, nah. disarankan sih setengah Ya, sendok teh ya, tiga tiga kali kali sehari. ya, Ya. 3 kali. Nah berarti kalau di atas tahun belum dulu ya, walaupun Kalau memang sangat diperlukan ya, dalam artian memang sudah lewat 1 tahun ya Kak ya, itu monggo aja sih, mau 1/4 sendok teh juga sekali sehari boleh dicoba juga gitu. Tapi istilahnya ada reaksi tertentu nggak? Apakah reaksi alergi atau diare? Kalau misalkan memang aman saja, tidak terjadi masalah di situ, monggo sih bisa juga gitu. Tidak ada larangan sebenarnya, itu hanya batasan-batasan yang untuk menjaga ya, dalam artian tapi kalau misalkan memang dan dalam beberapa kejadian kan pernah ya, bayi baru lahir pun kalau zaman dulu mungkin ditahan nih kali ya, istilahnya ada apa, kurma yang dikunyah kemudian dioleskan di mulut, itu kan ya bentuk istilahnya merangsang respon terhadap pengecapan si bayi itu ya. Tapi intinya kalau zaman sekarang ini kan biasanya banyak pertimbangan ya terkait dengan pemakaian produk-produk itu ya, terkait dengan khasiat dan keamanan biasanya ya, apalagi faktor keamanan itu yang biasanya sangat dipertimbangkan ya, terkait dengan penggunaannya, apakah dia aman atau tidak, itu merupakan faktor utama ya yang harus dipertimbangkan. Makanya di dalam hal ini dosislah yang akan dimainkan itu Kak. Eh, ya memang karena juga waktu itu saya juga dengar Pak dari dokter memang untuk madu itu tidak disarankan untuk penggunaannya di bawah umur 1 tahun. Tapi kalau udah 1 tahun ke atas sih sebenarnya boleh-boleh aja ya ya. betul. Ini juga ada pernyataan sini ya.
dari Bapak Zainal Abidin. Anak saya umur 1 tahun minum madu Royal Appetite, alhamdulillah aman-aman saja dan malah timbangan malah makin naik dan nafsu makan luar biasa. Itu takarannya 1 sendok. Jadi apa namanya cocok ya, alhamdulillah ya. Kalau tadi anak saya yang ada di video itu umurnya 2 tahun lebih ya, 2 tahun 3 bulan. Saya juga kasihnya cuma 1 kali aja sih 1 sendok teh. Tapi itu khasiatnya langsung sih Pak. Kalau maksudnya langsung terlihat gitu. Jadi yang tadinya kayak misalnya makannya tuh mut-mutan gitu, ini langsung. Jadi kan apa namanya kalau ibu-ibu pasti kan wah kok bisa ya gitu. Padahal udah coba nih produk yang sejenis gitu kan ya. Itu tuh nggak begitu ngaruh ya. Ini testimoni pribadi ya kalau ini ya. Gitu. Ya Alhamdulillah jadi Kak, mungkin Kak juga Dian ya sudah ada yang membuktikan sendiri. iya, jadi mungkin juga boleh dicoba juga ya untuk ibu-ibu nih yang saat ini mungkin lagi struggling anaknya untuk nafsu makan itu sendiri ya. Jadi, nah tadi untuk dosis sudah terjawab. Nah, ini juga ada pertanyaan terkait apa namanya konsumsi ini dari Bu Mila. Kalau apa namanya, oh sorry, dari Ibu Rahayu. Kalau misalnya diminumnya dicampur susu boleh nggak Pak? Kalau di atas 1 tahun tadi. Iya baik. Baik, sebenarnya tidak ada masalah ya untuk dicampur dengan susu, tapi biasanya yang jadi perlu pertimbangan kita di dalamnya kan ada kandungan herbal ya. Biasanya eh, di dalam susu itu kan ada senyawa kalsium ya. Itu yang kadang-kadang apa ya dipertimbangkan karena dia kan senyawa yang mengikat apa ya kandungan herbal yang ada di dalamnya. Itu yang perlu dipertimbangkan ya. Tapi kalau misalkan memang tidak ada reaksi-reaksi negatif ya dalam artian tidak diare ataupun tidak ada masalah dengan penyerapan itu tidak ada masalah juga sih Kak ya. Itu biasanya kalau kita bilang ya atau kita pernah sering dengar biasanya oh jangan minum obat dengan susu ya. Memang kondisinya seperti itu ya, terutama obat-obat kimia ataupun obat dokter ya, ataupun obat-obat chemical itu biasanya kan memang diharapkan tercapai dosis atau khasiat sesuai dosisnya ya. Misalkan obat penurun panas paracetamol 500 mili misalkan ya. Nanti meredakan demam misalkan dalam 1/4 jam sampai setengah jam ya. Dengan adanya susu itu nanti kan mengikat ya karena ada kalsium susu mengikat senyawa aktif di dalam paracetamol tadi sehingga khasiat paracetamol menurun. Nah, itu saja sih pertimbangannya. Tapi kalau misalkan oh ini tadi ternyata di dalam sari kurma juga ada kalsiumnya kok gitu ya istilahnya nggak masalah gitu ya sesama herbal segala rupa gitu dan banyak kita temukan bahwa di dalam peredaran itu di luar juga ada susu kurma kan ya itu ya ada susu dicampur kurma juga itu kalau menurut saya sih nggak ada masalah sih ya selama memang tidak ada timbul efek samping yang dikeluhkan gitu kan ya entah itu diare ataupun faktor lain yang agak kurang nyaman gitu ya tapi menurut saya sih tidak masalah. Eh, Oke, kalau susu boleh. Nah, ini ada pertanyaannya langsung nyambung aja nih dari Bu Linda. Kalau Silakan. air hangat gimana, Pak? Tidak Madunya masalah juga. gimana? Kadang-kadang tidak semua anak atau tidak semua dari kita kan suka minum yang kental kemudian manis gitu kan ya. Harus agak sedikit diencerkan konsentrasinya gitu ya. Tapi saran saya jangan pakai air panas ya, karena di dalam nutrisinya itu kan ada madu, kemudian ada beberapa nutrisi yang terkait dengan antioksidan. Nanti jangan sampai rusak karena suhu tinggi ya. Jangan sampai pakai air mendidih gitu ya. Kalau sekedar air hangat, suam-suam kuku itu tidak masalah ya, asal jangan dituangkan air mendidih saja. Soalnya nanti jangan sampai nutrisinya rusak ya, itu yang kita jaga ya. Kalau sekedar air-air hangat sih tidak masalah. Oke, jadi jangan air panas mendidih ya kalau Ya, untuk penyajian. apalagi nanti langsung diminum, waduh, bahaya itu. Sakit nanti Pak luka Ya ya. makanya. Oke, oke, ini juga ada pertanyaan dari Ibu Yuni, konsumsi madu ini baiknya sebelum atau sesudah makan? Oke, ya baik. Sebenarnya tidak ada petunjuk khusus ya dalam artian mau diminum sesudah makan atau sebelum makan itu tidak masalah ya karena di dalam produk ini tidak mengandung bahan-bahan yang bersifat iritatif terhadap lambung ya. Jadi cukup aman saja. Yang perlu dipertimbangkan kalau minum obat sesudah makan atau sebelum makan itu adalah obat-obat yang mempunyai pengaruh terhadap lambung ya. Kalau misalkan ada iritasi ke lambung, kemudian nanti meningkatkan kadar asam lambung, nah itu kan sebaiknya sudah makan gitu kan ya. Nah terkait dengan produk ini kan tidak ada efek ke sana ya, jadi mau diminum sesudah makan, monggo, mau diminum sebelum makan juga tidak ada masalah ya. Kalau misalkan mau penyerapan
lebih maksimal sebelum makan juga boleh ya. Tapi kan tidak semuanya biasanya bisa menerima ya, belum makan apa-apa tiba-tiba minum produk seperti itu ya. Tergantung kebutuhan juga sih. Tapi kalau misalkan oh lagi enak nih, misalkan lagi agak lemes, lagi agak-agak hipoglikemi gitu ya, misalkan ya belum makan terus minum itu terus ternyata bisa langsung seger gitu, itu juga tidak masalah ya. Itu juga boleh-boleh saja. Ya, aman. Oke, oke, jadi nggak masalah ya Pak ya untuk sebelum atau sesudah ya. Tidak masalah. Ini ada pertanyaan dari Pak Tintio dan Ibu Hai nih sama ya. Pertanyaannya boleh nggak sih untuk ibu hamil? Oke, baik. Nah, pertanyaan bagus-bagus banget ya Kak Dian hari ini ya, luar biasa loh. Luar biasa Mitra Basu emang ya Ya, memperhatikan dengan luar seksama berarti biasa. nih. Dan saya juga nggak nyangka tuh dari pertanyaan bagus-bagus begini ya. Yang saya tadi hanya rekam tuh yang pertama paling dosis nih gitu kan ya. Tapi ternyata banyak banget pertanyaan bagus-bagus. Baik. Oke, pertanyaan bagus ya. Biasanya kan kondisi kehamilan ya itu kan perlu perhatian khusus banget, dibatasin untuk dini mungkin atau semaksimal mungkin tidak mengkonsumsi obat-obatan kalau memang sangat tidak diperlukan ya, kecuali paling multivitamin, penambah darah, asam folat, bukan asam sulfat ya, asam folat ya. Seperti itu ya biasanya kan seperti itu ya yang dibutuhkan oleh ibu-ibu hamil ya terkait dengan nutrisi atau kebutuhan yang dibutuhkan pada masa kehamilan. Nah, biasanya hal-hal terkait dengan kebutuhan nutrisi itu yang paling perlu kita cermati adalah usia-usia kehamilan di trimester awal ya Kak ya, itu biasanya kan yang sangat rawan ya karena masih dalam masa pembentukan organ itu ya. Kalau menurut saya kita lihat tuh usia kehamilannya berapa. Kalau usia kehamilan sudah di atas 6 bulan gitu, monggo sih silahkan misalkan sehari sekali 1 sendok makan gitu bisa direkomendasikan juga. Tapi kalau misalkan masih awal-awal, oh baru 2 bulan, 3 bulan itu ya sebaiknya untuk sementara tidak usah diberikan dulu ya. Boleh nanti kalau misalkan sudah 6 bulan, 7 bulan itu kan ada kandungan sari kurma ya di situ ada zat besi, kemudian ada vitamin dan mineral yang lain yang cukup baik ya untuk apa? Untuk bisa menambah kebugaran ya biasanya atau energi atau misalkan nanti menjelang kelahiran ya misalkan diberikan sebagai pasokan energi atau cadangan energi pada waktu persiapan melahirkan itu juga boleh sih monggo karena di dalamnya ada sari kurma ya itu cukup bisa diandalkan juga monggo disarankan juga dan itu kita pakai buah kurma dan seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa buah kurma banyak sekali khasiatnya ya. Ada serat, ada kandungan fruktosa, glukosa ya itu kan gula buah ya, vitamin dan mineral. Ya, usia kehamilannya Kak Dian yang jadi perhatian kita ya. Usia lagi yang jadi perhatian. Iya. Iya. Jadi apa baiknya sih memang usia kehamilan yang sudah besar ya. Iya, Kalau dulu sih hamil waktu tua. pengalaman pribadi juga ya Pak ya disarankan sama dokter itu memang kalau yang ada kurma ya terutama itu untuk yang bagusnya buat menjelang persalinan. Ya, betul. Jadi dia bisa buat tenaga juga, Iya, tapi juga dia bisa untuk merangsang kontraksi. Nah itu makanya kalau yang hamil muda tidak disarankan ya, betul memang sih. ya. Iya. Betul ya. Jadi itu dia ya. Jadi kalau untuk ibu hamil eh, lebih baik sih untuk yang menjelang persalinan ya. Jadi memang justru lebih bagus untuk tenaga ya dan juga memang untuk sekaligus merangsang ya Iya, lebih gampang untuk persalinannya ya. betul sekali Kak Dian. Oke. Oke, terus ini ada juga pertanyaan. Sebenarnya ini bukan pertanyaan sih, tapi mungkin juga bisa menjadi sekaligus ini juga ya Pak. Jadi dari Ibu Kuryati dari Banyumas. Jadi beliau itu kalau minum propolis jangka panjang itu mukanya jadi tembem, merah dan leher bengkak. Nah itu apakah karena ada reaksi alergi atau memang nggak boleh apa propolis propolis itu nggak boleh dalam jangka panjang atau memang harus ada jeda Pak? Gimana Pak? Oke, baik. Waduh, pertanyaannya bagus-bagus bener. Selamat malam. Ibu siapa yang di Banyumas ya? Bu Kuryati namanya. Oh, Bu Kuryati. Selamat malam, Ibu Kuryati. Baik. Ya, oh, tadi ini ya, Bu ya. Kalau kita lihat, seperti yang sudah diketahui bersama bahwa ada beberapa orang yang alergi atau hipersensitif ya, dalam artian sangat sensitif sekali terhadap produk lebah dan turunannya ya, seperti saya sampaikan tadi, baik itu madu,
royal jelly, propolis, bipolen itu kan ada produk-produk turunan lebah ya. Nah, menurut saya ibu tadi mempunyai sensitivitas terlalu tinggi ya, atau istilahnya faktor alergi yang ada di situ. Jadi bagi ibu saya sarankan tidak, atau sementara kalau misalkan memang terlalu banyak dosis yang dikonsumsi terhadap propolis tadi, bisa dikurangi dosisnya dulu, Bu. Tapi kalau misalkan masih ada reaksi alergi ya, berupa gatal, muka tebal, tembem, segala rupa itu tadi ya, yang menyebabkan atau peradangan, nah itu saran saya dihentikan saja ya gitu ya. Tapi kalau misalkan untuk menetralisir biasanya ya di yang sudah-sudah ya, teman-teman itu kan banyak sekali ya, kalau misalkan nggak ada obat anti alergi ya, misalkan ada CTM atau apalah gitu ya yang ada bisa diminum ya, itu mungkin bisa pakai kayak kelapa hijau itu ya untuk menetralisir juga, disilahkan aja gitu ya. Tapi saran saya kalau memang sudah ada faktor atau reaksi alergi tersebut harus cukup berhati-hati ya, minimal dicoba dengan dosis terkecil dulu ya. Kalau memang dosisnya kecil, tidak ada reaksi ataupun efek samping, itu boleh dinaikkan secara bertahap. Itu Kak Dian mungkin ya. Kesimpulannya Ibu tadi alergi, Ibu Kurniati tadi izin alergi ya dengan Ya. kandungan propolis yang ada di situ. Oke. Oke, oke, ini ada juga pertanyaan lagi, Pak, dari Ibu Fenty Yunike dari Makassar. Jadi ada pertanyaan dari orang tua pasien yang anaknya kemoterapi. Jadi ini apakah ada kandungan gulanya ya? Kalau gula sih pasti ada ya tadi ya dari Ya, nah gula-gula. ini. Nah, kalau untuk yang penderita cancer ini gimana sih, Pak? Boleh nggak, Pak? Baik, untuk penderita kanker biasanya kan ada asupan-asupan tertentu yang dibatasi ya, asal tidak menderita komplikasi ya. Memang kalau misalkan sebisa mungkin ya, kayak yang merangsang ataupun yang meningkatkan risiko terhadap mutasi atau perkembangan daripada sel-sel kanker itu kan juga harus dibatasi ya. Tapi kalau misalkan apa ya, asupan berupa nutrisi atau suplemen kesehatan yang diharapkan bisa meningkatkan derajat kesehatan pada penderita kanker sih boleh ya, silakan dikonsumsi dengan pembatasan dosis tentunya ya, yang seperti kami sampaikan tadi, asal tidak ada komplikasi terhadap diabetes, dipersilakan, ataupun gagal ginjal terutama ya yang akan memperberat kerja ginjal itu juga dipersilakan. Tapi kalau misalkan memang anjuran dokter ataupun tenaga kesehatan yang berkompeten tidak memperbolehkan, ada baiknya juga dijadikan pertimbangan tentunya. Bagaimanapun juga khasiat ataupun manfaat dan mudorot ataupun yang istilahnya yang harus dihindari itu kan juga dokter yang lebih tahu nanti ya, terkait dengan kondisi masing-masing pasien itu kan beda-beda ya biasanya ya, antara si A dengan si B, meski sesama penderita kanker misalkan oh stadium 1, 2 atau 3 itu kan masing-masing sangat berbeda ya. Tapi saran saya kalau misalkan memang tidak ada pembatasan terhadap konsumsi baik itu misalkan gula, daging yang memang daging yang sehat ya, bukan daging-daging yang dibakar segala rupa, itu mungkin masih bisa diperkenankan, monggo ya, dalam artian tapi mungkin biasanya perlu pembatasan juga ya, istilahnya nggak sebanyak yang orang sehat makan ya. Kalau orang sehat makan kan mau maaf aja ya, mau makan 2 piring 3 piring selama memang lambungnya kuat dan dia sehat sih, dan dia masih lapar ya masih sehat aja. Tapi kalau orang sudah ada komplikasi atau sakit-sakit tertentu yang memang butuh pembatasan kalori ataupun gula ataupun misalkan asupan protein yang cenderung dibatasi ataupun misalkan cairan yang dibatasi, itu mungkin juga harus kita perhatikan dengan baik. Oke. Nah, itu juga apa namanya berkaitan dengan penyakit ya Pak. Ya. Ini juga ada beberapa mitra kan yang bertanya berkaitan dengan penyakit gitu. Tapi kalau madu ini sendiri sebenarnya ada nggak sih pantangan untuk yang punya penyakit tertentu supaya langsung menjawab juga ya. Mungkin kalau pertanyaan mitra kan di sini ada yang boleh nggak kalau yang gagal ginjal terus punya Mhm. penyakit jantung. Kalau diabetes tadi udah dijawab ya, apa dari Pak Asis tadi berapa untuk dosisnya. Ya. Terus misalnya kayak apalagi ya tadi. Tadi kalau cancer juga kan tergantung kondisi ya. Jadi kalau misalnya kalau penyakit tertentu kira-kira ada nggak Pak notes-nya gitu di sini? Ya, baik. Kalau notes-nya biasanya kalau coba kita lihat tadi terkait dengan kondisi organ utama ya Kak Dian ya, terkait dengan metabolisme ya, baik di dalam hati ataupun ginjal itu ya. Selama memang dua organ itu untuk metabolisme itu masih berfungsi dengan normal ya,
ataupun yang tadi diabetes sudah terjawab ya, dalam artian ini yang memang organ yang lain ya, itu memang tidak ada gangguan, tidak ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan. So far masih bisa ditoleransi sih untuk pemakaian sesuai dosis ya, dalam artian tidak perlu dikhawatirkan ya. Bahkan penderita jantung pun juga tidak masalah ya. Di dalamnya tadi kan malah ada ini ya, ada minyak zaitun ya yang mengandung lemak yang baik ya, istilahnya seperti itu juga bisa membantu tentunya, kita harapkan. Tapi kalau misalkan memang istilahnya khusus untuk mengatasi penyakit tersebut, tentunya juga karena produk ini tidak diformulasikan untuk itu ya. Jadi yang jadi pokok permasalahan adalah boleh atau tidaknya tadi ya, tergantung daripada termasuk tadi yang misal oh gagal ginjal boleh nggak ya. Nah, ini kembali lagi ya, misalkan udah gagal ginjal, udah stadium lanjut, kemudian fungsi ginjal tinggal berapa persen, udah hemodialisa segala rupa, itu harus kita pertimbangkan ya, istilahnya kemanfaatan dari produk ini apakah menimbulkan efek yang berat terhadap daripada ginjal. Kalau misalkan sangat memberatkan ya jangan ya, atau misalkan tapi nafsu makannya nggak ada nih gitu ya, misalkan ya boleh dicoba dengan dosis terkecil dulu ya, misalkan oh 1 sendok teh sehari, jangan lebih misalkan ya. Misalkan kalau misalkan memang sudah perlu banget dibutuhkan gitu kan ya. Tidak ada diabetes, gagal ginjal, kemudian udah stadium lanjut HD, itu dicoba di kondisi dosis paling kecil gitu ya. Itu pun kalau misalkan memang perlu dikonsultasikan dengan tenaga kesehatan yang menangani ya, dengan bagian terkait dengan nefrologis atau yang lain sebagainya, silahkan ya. Tapi kalau misalkan memang belum pun itu disarankan ya pakai dosis paling kecil dan paling aman gitu kan ya. Harapannya apa? Tidak memberatkan kerja daripada ginjal. Kalau memberatkan kerja daripada ginjal, jangan sampai nanti istilahnya apa dianggap apa ya istilahnya memperberat kerusakan ginjal yang terjadi. Bahkan seperti kita ketahui bersama bahwa penderita gagal ginjal itu pun asupan cairannya pun juga harus dibatasi ya, tidak boleh berlebihan juga. Itu yang menyebabkan kenapa penderita ginjal itu, dan nggak di dalam produk ini aja ya, dalam produk itu malah nggak ada ya, tapi biasanya di dalam produk-produk farmasi atau chemical itu hati-hati terhadap penderita hati dan ginjal, itu kan biasanya suka ada muncul ya seperti itu. Jadi perhatian khusus kita di situ karena memang dua organ itu berfungsi ya, sangat penting gitu kan ya untuk mengolah dan mengeluarkan racun di dalam tubuh kita. Jadi hati itu fungsinya untuk menetralisir atau memetabolisme atau eh, apa ya istilahnya menghilangkan zat-zat beracun yang ada di dalam tubuh kita. Nah, ginjal adalah fungsinya mengeluarkan. Nah, kalau dua-duanya sudah terganggu atau salah satunya terganggu, itu yang dikhawatirkan. Jangan sampai terjadi penumpukan racun di dalam tubuh kita. Itu yang perlu kita garis bawahi. Itu Kak Dian. Mungkin tadi ada yang raise hand kayaknya. Iya. Vincent ya. Oh iya nih masih ada Iya. Ahmad Jamhar nih. Kira-kira ada nggak yang langsung ditanya? Boleh mau langsung ditanya aja ya. Ya silakan Pak Ahmad. Silakan di-unmute Pak. Halo malam Pak. Malam Pak. Di-unmute aja Pak. Silakan. Silakan Dibuka Pak mic-nya. Ahmad. Selamat malam, Bu. Saya mau tanya, itu obat produk dari apa PT Basu itu ada batas waktunya atau kedaluarsa ada enggak? Ada pastinya Pak. Kalau kadaluarsa dan itu kita ada tertera kok setiap produk kadaluarsanya kapan. Iya, Gitu. ya, cukup itu aja pertanyaan saya. Nanti kalau kelamaan sampai 3 bulan itu masih bisa dikonsumsi enggak? Gitu aja, Bu. Bisa sih Waalaikumsalam. kalau biasanya rata-rata sih lebih dari 1 tahun ya. Untuk kalau produk kita gitu. Jadi ada yang setahun, ada yang 2 tahun. Jadi di situ ada expired date namanya. Gitu. Ya, Oke. ya. Kalau untuk Royal Appetite ada nggak Pak kira-kira yang mau ditanyain? Mungkin mumpung masih dibuka mic-nya. Ya udah nggak ada lagi, cuma itu aja. Oke. Sehat-sehat Pak Oke, Ahmad. baik. Terima kasih ya untuk pertanyaannya Pak. Heeh. Oke ya. Tadi kalau untuk pertanyaan masih sama sih ya. Kebanyakan untuk penyakit juga sih Pak. Kalau untuk asam lambung gimana Pak? Madu sendiri. Karena kan yang pernah saya dengar kalau untuk asam lambung nih, madu katanya sifatnya panas. Itu gimana? Benar nggak Pak?
Ya, tergantung ya madunya apakah dalam bentuk madu murni yang memang gasnya tinggi, belum dikondisikan ya, dalam artian masih ada proses fermentasi yang tinggi yang bersifat asam. Jenis-jenis madu kan beda-beda Kak Dian ya, itu yang perlu kita sampaikan. Tapi di dalam formula ini jangan khawatir, di dalam formula ini kan ada pengimbangnya ya, ada sari kurma itu ya yang bisa menetralisir. Dan izin tidak mempunyai sifat asam atau rasa asam ya, kecuali kalau misalkan madu itu berdiri sendiri ya, ada jenis-jenis madu tertentu yang rasanya memang agak asam atau memang sudah ada proses fermentasi di situ, itu yang kadang-kadang menimbulkan rasa tidak nyaman di lambung pada waktu dikonsumsi, apalagi sebelum makan gitu ya. Nah, itu yang mungkin menjadi catatan ya bahwa beberapa penderita lambung atau yang dikhawatirkan apakah menimbulkan gangguan terhadap lambung bila mengkonsumsi itu ya. Kalau misalkan memang khawatir ya silahkan aja nanti dikonsumsi sebelum makan ya. Karena kalau misalkan sudah makan itu otomatis lambung kan sudah terlapisi, sudah terisi ya, dalam artian cukup aman ya, karena memang nanti asam lambung sudah mengurai atau udah mengolah makanan yang ada di dalamnya. Jadi tidak usah perlu khawatir. Ya istilahnya kalau kita mau minum segala sesuatu kita agak khawatir dengan efek sampingnya atau dengan kondisi yang memang mungkin dikhawatirkan tidak nyaman terhadap organ tubuh kita, ya kita bisa siasati atau kita bisa apa ya istilahnya mencari waktu yang tepat gitu kan ya. Kalau misalkan memang dikhawatirkan terhadap lambung, ya kita bisa mengencerkan produk tersebut atau bisa meminumnya sesudah makan. Dalam artian itu tadi yang langkah paling aman ya gitu ya. Tapi yang saya sampaikan tadi bahwa ini bukan formula atau madu tunggal ya, jadi tidak seperti madu yang masih dalam bentuk berdiri sendiri ya, yang memang masih kadang-kadang terjadi fermentasi ataupun rasanya juga masih masam gitu ya. Kalau ini udah diimbangi dengan adanya sari kurma ya, jadi masih cukup aman. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Pak. Ini sebenarnya pertanyaan yang eh, banyak juga ditanyakan ya dari Bu Fenti. Biasanya kalau madu itu baiknya apa namanya untuk sorry sorry Ibu Elistiawati, sebaiknya disimpan di luar atau di dalam kulkas ya. Oke, Sampai 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 bertahan berapa lama dari madu dari dibuka kemasannya. Kan kalau dari Royal Appetite itu sendiri itu kan dari kadaluarsa kayak bisa 2 tahun. sampai 2 tahun ya. Ya, 2 tahun. Itu. Nah, kalau udah dibuka gitu, Pak, berapa Oke, lama? baik. Oke, baik. Waduh, pertanyaan Kak Dian cakep-cakep bener dah gitu. Ini yang memang harus dimengerti ya oleh kita semuanya. Betul ya, dalam pemakaian obat apapun ya, tidak hanya produk ini gitu ya, yang jadi pokok perhatian kita adalah biasanya terkait dengan expired date atau masa kadaluarsa ya. Biasanya kita akan selalu concern ke kemasannya ya. Misalkan kemasan itu sudah berapa lama atau berapa lama ditunjukkan untuk masa kadaluarsanya. Biasanya pasti ada di situ, ada kode produksi, kemudian ada expired date. Nah, pertanyaannya adalah boleh nggak sih disimpan di kulkas atau enggak gitu kan ya. Sebenarnya tidak ada anjuran khusus harus disimpan di dalam kulkas ya, malah sebenarnya tidak dianjurkan ya kalau di dalam kulkas, apalagi di freezer nanti bisa beku ya, yang menyulitkan untuk pemakaian. Nah, saran saya cukup disimpan di dalam ruangan yang memang tidak terlalu panas ya. Biasanya anjurannya itu di bawah 30 derajat Celcius. Apalagi kalau misalkan di rumah itu mungkin ada kipas angin atau AC, itu sudah cukup sih, dalam artian tidak terpapar panas yang tinggi ya. Itu yang mengakibatkan kerusakan daripada produk itu masih aman ya. Dalam artian masih cukup stabil selama 2 tahun. Kecuali kalau misalkan terpapar panas ataupun misalkan disimpan di dalam kondisi beku gitu ya. Itu yang justru harus dihindari ya, malah harus dihindari karena jangan sampai terjadi kerusakan produk atau kerusakan produk yang bahkan permanen ya, sehingga tidak bisa dipakai lagi. Nah, itu ya, jadi cukup disimpan di suhu ruang saja gitu sehingga nanti bisa aman untuk dikonsumsi selama kurang lebih 2 tahun ya. Tapi pertanyaannya setelah dibuka bagaimana nih gitu kan ya? Apakah boleh dikonsumsi selama berapa lama nih? Nah, bagaimanapun juga kalau mengkonsumsi obat itu kan juga ada tekniknya ya. Jangan sampai misalkan kita pengen nih, misalkan oh produk ini biar masih bisa dipakai beberapa lama lah, misalkan 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan gitu ya. Ya kita jaga gitu kan ya. Jangan sampai misalkan ibaratnya
mungkin misalkan sendok kecil yang udah dipakai untuk nyuapin anak dimasukkan ke dalam botol. Karena kenapa? Di dalam mulut itu kan ada bakterinya ya. Nah, jangan sampai nanti setelah dipakai dimasukkan ke dalam botol, misalkan buat ngaduk-ngaduk gitu kan ya. Nah, itu ada bakteri yang berkembang biak di situ, fermentasi, rusaklah gitu kan ya. Nah, tentunya tidak seperti itu. Nah, pada waktu konsumsi misalkan dalam kondisi normal ya dituangkan kemudian ditutup rapat kembali secara baik kemudian disimpan di dalam suhu yang baik juga ya tidak terkontaminasi dengan kontaminan yang lain atau bakteri itu biasanya selama catatannya ya selama tidak berubah yang pertama adalah rasanya yang kedua baunya ketiga warnanya ya kan Eh, kemudian bentuknya. Nah, selama 4 parameter tadi tidak berubah, itu masih layak dikonsumsi. Tapi nanti misalkan, oh warnanya kok berubah ya, harusnya coklat, kemudian jadi ada gumpal-gumpal putih atau misalkan hitam. Nah, itu harus ada tanda-tanda tuh. Kok waktu itu awalnya baunya harum, enak, kemudian asam, berubah menjadi asam, kemudian menjadi apa ya, rasanya juga berubah menjadi asam banget, kemudian ada nggak enak, misalkan kayak basi-basi. Nah, itu menurut saya jangan dikonsumsi ya. Berarti sudah ada kontaminan yang masuk ke dalam situ, entah itu bakteri ataupun memang zat-zat yang lain yang memang menjadi kontaminasi terhadap produk itu. Makanya kalau meminum obat dalam bentuk cair apapun ya itu nggak cair aja sih sebenarnya. Misalkan dalam bentuk tidak single dosis itu sebaiknya ditutup dengan rapat ya, ditutup dengan rapat. Kemudian kalau misalkan kapsul ada pengeringnya ya silika gel itu juga harus dimasukkan kembali ya karena itu bisa menyerap lembab itu jadi bagaimanapun juga usia produk itu tergantung kitanya juga ya sebenarnya kita memperlakukan produk itu apakah sudah dengan cara yang benar atau salah gitu kalau misalkan salah bisa memperpendek umur daripada si produk itu tapi kalau misalkan benar itu saya jamin selama kurang lebih sampai expired date 2 tahun itu masih stabil tidak ada masalah itu Kak Dian. Oke, jadi kalau tadi produknya itu memang tergantung juga dari penyimpanan ya dan juga penggunaan ya Pak ya. Jadi seperti yang disampaikan sama Pak Sis, jadi perhatikan untuk penyimpanannya sama yang kedua penggunaannya. Jadi kalau bisa sih untuk penggunaan produk itu harus steril ya Pak ya. Jadi misalnya jangan campur dengan apa tadi, kalau misalnya udah dipakai sendok terus dipakai lagi gitu kan. Nah itu kan ada bakterinya dan yang pasti produk itu harus diperhatikan apakah berubah warna, bentuk, Bau bau ya, sama rasa rasa ya, ya sama rasanya bentuknya ya. Oke ya, oke. Ini satu lagi pertanyaan terakhir. Dari Bu Yayu Cimahi nih. Kalau minum madu ini boleh nggak pakai sendok aluminium? oke pertanyaan bagus banget Ya. tidak masalah ya pakai sendok aluminium karena di dalam produk ini kan propolisnya juga tidak dominan ya biasanya yang dikhawatirkan kan oh karena ada propolisnya nggak boleh pakai logam nih nanti bereaksi gitu kan ya oke itu mungkin biasanya untuk propolis yang tunggal ya dalam artian hanya propolis tok ya formulanya kalau di dalam ini kan ada madu ada sari kurma gitu jadi tidak perlu khawatir mau pakai sendok plastik sendok logam asal jangan sendok semen ya kebanyakan gitu ya itu aja sih mungkin nggak masalah sih Bu silahkan aja ya aman kok gitu kan ya nggak perlu khawatir nanti ada reaksi-reaksi apa gitu ya asal sendoknya bersih gitu aja sih nggak masalah ya mau sendok emas juga nggak Jadi apa-apa sih yang iya nggak boleh aluminium itu saya apa tadi propolis propolis tunggal asli ya? iya Oh propolis tunggal ya itu propolis biasanya tunggal itu nggak dikhawatirkan boleh. kalau misalkan ada senyawa-senyawa bereaksi terhadap logam yang ada di situ ya. Kadang-kadang ke situ arahnya gitu. Makanya kadang-kadang Oke. lebih disarankan pakai sendok plastik atau sendok yang terbuat dari porselen atau kaca. Itu biasanya kan selalu ke sana ya gitu ya. Tapi kalau misalkan memang selama ini nggak ada reaksi-reaksi yang misalkan melunturkan misalkan logam yang ada di dalam sendok gitu ya. Mungkin ya itu yang perlu dikhawatirkan ya karena kan logam berat ya misalkan besi terus kemudian ada tembaga gitu nanti keminum kan kalau jumlahnya tidak sesuai dengan yang kita butuhkan juga berbahaya ya. Apalagi itu kan bukan untuk dimakan tentunya ya. Istilahnya hanya sebagai alat bantu. Iya. Silahkan. Oke, luar biasa sekali. Ini kayaknya juga sudah ada pertanyaan. Nah, jadi apa namanya untuk Mitra Basu ini kayaknya semua sangat senang sekali dengan materi malam hari ini. Boleh nggak Pak di-share untuk materinya nih ke Monggo Mitra Basu? silakan. Silakan kan ada Boleh tadi ya? ada video pendek juga. Nanti kalau memang butuh konten yang lain boleh. Nanti diminta aja nanti insya Allah kita bantu siapkan. Terima kasih juga. Oke. Iya, jadi nanti untuk materinya akan kita share ya biasa di grup yang Hmm. apa namanya
Mitra Basu, nanti saya share untuk Ya, materinya ya. Jadi ya, nanti boleh diambil dari situ. ya. Oke ya. Nah ini luar biasa sekali. Terima kasih banyak Pak Sis untuk Sama-sama sharingnya Kak malam Dian. ini. Ya semoga next bisa Bapak kasih produk training lagi ya Pak ya. Kapan nih Pak bisa Pak? Oke, silakan. Tinggal Kak Dian Oke ya. jadwalkan, tapi mungkin di tanggal di September itu mungkin saya bisa itu hanya di awal dan di akhir deh Kak. Di pertengahan sampai tanggal 10 dengan sampai tanggal 25 itu saya sepertinya sudah full jadwal ya. Mungkin kalau mau di awal atau di akhir masih bisa, monggo aja. Oke. Ya. Atau Oh, nanti kita kalau biasanya misalkan produk training hari. baik. Atau Iya, nanti kalau biasanya diperlukan mau produk. refresh kembali terhadap apa produk knowledge ini, kalau memang ada mitra basu yang belum kesampaian materinya, monggo nanti di review lagi, diulang lagi, atau mau ada refresh lagi, atau kapan-kapan kita ketemu offline juga monggo. Kemarin ada permintaan seperti itu, silahkan. Oh, boleh ya. Kalau misalnya offline boleh juga ya Pak Iya, ya, next baik. di kantor ya. Ya Monggo. boleh. Nanti kalau misalnya ini kita atur, mungkin next selanjutnya adalah salah satu produk favoritnya Mitra Basu juga nih, Royal Gamat ya. Iya, Nanti kita akan monggo. bahas Baik. ya. Oke, Oke, terima Iya, kasih sekali lagi Pak Sis, luar biasa sekali materinya, sangat sama-sama Kak Dian. bermanfaat. Ya, terima kasih dan sehat dan sukses selalu nih buat Pak Sis ya. Doa yang sama untuk Oke, Kak makasih ya Pak Sis. Yani dan mitra basu semua ya, tambah sukses ke depannya dan berkah selalu. Iya. Amin, amin. Makasih Pak Sis. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Terima kasih. Oke, Izin live ya, Kak. Oke, silakan Pak. Oke, dengan demikian Mitra Basu berakhir pola untuk materi produk training kita hari ini. Nah, nanti kita akan bertemu kembali di acara produk-produk training berikutnya ya. Tetap ikuti terus ya supaya bisa mendapatkan informasi dari produk-produk yang ada di Basu. Oke, terima kasih untuk semua yang sudah hadir. Sampai jumpa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.